Di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Jepara, Ratu Kalinyamat masih hidup dalam cerita rakyat dan catatan sejarah. Ia dikenal bukan hanya sebagai penguasa perempuan yang berani, tetapi juga sebagai sosok yang menjadikan luka menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-16, Jepara adalah pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, pusat perdagangan laut yang ramai disinggahi kapal dari Arab, Gujarat, Cina, dan Malaka. Di masa kejayaan itulah lahir Retna Kencana, putri Sultan Trenggana, Raja ketiga Demak. Sejak kecil, Retna Kencana tumbuh di lingkungan istana yang syarat dengan nilai keagamaan dan politik. Ia dikenal cerdas, berwibawa, dan berpendirian teguh. Didikan istana membuatnya paham seluk-beluk pemerintahan dan diplomasi, sesuatu yang jarang dimiliki perempuan pada zamannya. Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri dari Kalinyamat. Pernikahan mereka membawa kedamaian di pesisir utara Jawa. Bersama suaminya, ia memerintah daerah Jepara yang makmur dan strategis. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Masalah kekuasaan mulai muncul. Setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, Kesultanan Demak terpecah oleh ambisi kekuasaan. Perebutan tahta pun tak bisa dihindari. Tokoh yang paling menonjol dalam konflik itu adalah Arya Penangsang, penguasa Jipang yang merasa lebih berhak atas tahta Demak. Dalam upayanya merebut kekuasaan, Arya Penangsang menyingkirkan siapapun yang membela pihak lawannya, termasuk Pangeran Hadiri, suami Retna Kencana. Dalam pusara intrik politik yang berdarah, Pangeran Hadiri terbunuh, meninggalkan duka mendalam bagi sang permaisuri. Suasana di Jepara tampak tenang, namun sebuah bahaya besar sedang mendekat. Retna Kencana belum menyadari bahwa ia kelak dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Ia belum tahu bahwa laut akan menjadi tempatnya mengambil sumpah terbesarnya. Kisah ini berasal dari keinginan manusia akan kekuasaan. Kini kita memasuki babak paling menyedihkan dalam hidup Retna Kencana. Sumpah sunyi di Bukit Pertapaan. Ia menerima kabar duka secara beruntun. Pertama, kakaknya, Sunan Prawoto, penguasa Demak, wafat secara tragis. Belum usai duka, suaminya, Pangeran Hadiri, juga meninggal dunia. Diyakini pelakunya adalah orang yang sama, yaitu Arya Penangsang. Retna Kencana merasakan duka yang sangat mendalam. Legenda menceritakan dalam kesedihannya, Retna Kencana tidak memiliki jalan kekerasan untuk membalas. Sebaliknya, ia memilih untuk meninggalkan istana dan kemewahannya. Sang putri pergi ke Bukit Danaraja untuk bertapa. Di puncak bukit sunyi itulah Ratu Kalinyamat mengucap sumpah. Menurut legenda, ia bersumpah tidak akan mengenakan pakaian kebesaran. Wudo diartikan sebagai melepaskan busana kebangsawanannya. Ia akan bertapa dalam keheningan dan tidak akan turun gunung sampai keadilan ditegakkan, sampai Arya Penangsang mendapat balasan setimpal. Alur legenda ini akhirnya mencapai puncaknya. Dari duka yang dalam, lahirlah kekuatan batin yang luar biasa. Retna Kencana bukan lagi sekedar seorang istri yang berduka, melainkan perempuan yang ditempa oleh kehilangan. Sumpah sang ratu terpenuhi. Arya Penangsang berhasil dikalahkan. Retna Kencana pun turun dari pertapaannya. Ketika ia akhirnya turun dari pertapaannya, ia tak lagi dikenal sebagai Putri Demak. Ia bangkit sebagai Ratu Kalinyamat, pemimpin Jepara yang berani dan disegani.
Legenda menggambarkan pertapaan Topowudo sebagai relaku batin seorang perempuan yang meninggalkan dunia. Namun, sejarawan modern menilainya sebagai simbol pelepasan total dari kekuasaan dan kemewahan. Retna Kencana melepaskan status sosial dan harta bendanya untuk menunjukkan bahwa tahta bukan lagi tujuannya. Pertapaan itu bukan pelarian, melainkan pernyataan politik yang tajam. Dengan menanggalkan segala simbol kebesaran, ia menyatakan, "Aku telah kehilangan segalanya, tapi masih punya tekad menegakkan keadilan." Dalam keheningan itulah, ia memusatkan kekuatan batin dan merancang langkah berikutnya. Awal dari kebangkitannya sebagai Ratu Kalinyamat yang disegani. Fakta sejarah kemudian membuktikan Ratu Kalinyamat menjadikan Jepara kekuatan maritim terbesar di Nusantara. Galangan kapalnya tak pernah sepi, membangun jongjong raksasa yang menggetarkan samudra dan disegani hingga keluar Jawa. Hingga saat ini, jejak abadi Sang Ratu masih tercatat dengan jelas. Pada tahun 2023, Ratu Kalinyamat mendapat pengakuan tertinggi atas jejak sejarahnya. Pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Dirinya telah membuktikan satu hal, bahwa duka yang paling dalam dapat diubah menjadi kekuatan, dan bahwa seorang wanita mampu untuk bangkit, memimpin, serta mengomandani armada perang.